Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya, tentang apa yang akan kita bahas dalam pembacaan kali ini. Oke. Free yourself, getting to know each other. Oke, ada seseorang di sini yang lagi fokus nih sama karir, keuangan, pencapaian dia, cita-cita, atau yang bisa dibilang tentang abundance atau kestabilan hidup ya, kesuksesan yang macam itu. Dia lagi fokusnya sama itu. Tapi dia masih sering curi-curi pandang atau curi-curi curi-curi informasi tentang kamu. Dia masih sering stalkingin kamu di sini, pengen tahu keadaan kamu, apa yang sedang terjadi dengan kamu, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, aku akan tarik energinya. Siapakah dia yang saat ini lagi sibuk sama kehidupan duniawinya, tapi masih sering curi-curi curi-curi pandang dengan kamu. The Empress. Oke, di mata dia kamu adalah pasangan yang sederhana ya. Kamu bukan orang yang sombong atau melebih-lebihkan kayak gitu ya. Intinya kamu orang yang membumi. Terus itu juga kamu orang yang paham atas dirimu sendiri ya, apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Kamu tahu cara memberi dan menerima cinta yang utuh sepenuhnya. Kamu kalau misalkan udah sayang sama dia, kamu akan memberikan segalanya, perhatian ya. Dan kamu memang orang yang selalu selaras dengan jiwa dan batinmu. Kamu tidak takut menuntut cinta ya, intinya kamu kayak orangnya pemberani ya. Kalau kamu udah suka sama orang tuh akan kamu katakan dengan sejujurnya gitu. Kalau suka suka gitu ya. Kamu orang pemberani, bahkan kamu juga berani. Kalau misalkan kamu perempuan ya, kamu berani nembak laki-laki itu gitu. Kalau kamu laki-laki ya memang kamu orang yang pemberani. Kamu tidak takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai, seperti itu. Terus juga kamu orang yang tidak takut menunjukkan emosimu. Kalau kamu gak suka ya kamu bilang gak suka, kamu kalau suka suka gitu ya. Karena memang kamu memiliki kepribadian yang pengasuh. Jadi apapun yang kamu tunjukkan itu karena ya kamu punya jiwa yang pengasuh, jadi kamu nggak mau disepelekan seperti itu ya, dipermainkan. Aku lihat di sini kamu selalu siap memberikan cinta dan dukungan kepada dia ya. Kamu selalu membantu dia untuk bisa bertumbuh, kamu selalu memotivasi dia, mendukung dia, memberi ya. Intinya untuk pertumbuhan dia kamu selalu membantu dia. Dan di mata dia kamu secara finansial itu stabil ya, tidak terlalu banyak masalah di keuangan kamu. Terus juga di mata dia kamu orang yang profesional, kamu selalu menjadi pasangan terhebat menurut dia, bagi dia, karena kamu selalu bisa memberikan hubungan yang nyaman dan sehat untuk dia. Bahkan aku lihat kamu adalah seseorang yang selalu terhubung secara spiritual, sehingga kamu itu orang yang penuh dengan rasa syukur, menghargai keajaiban, menghargai anugerah dari semesta. Kamu intinya orang yang pandai bersyukur ya. Jadi di mata dia itu kamu itu orang yang perfect gitu ya. Di Emperor, walaupun di sini kamu orangnya agak ngototan ya, ngototan itu apa ya, agak keras kepala ya. Tapi aku lihat di sini memang sebenarnya kalian berdua ini sama, punya sifat yang terlalu keras kepala, ingin selalu mendominasi, ingin selalu menunjukkan power gitu ya, ingin selalu memimpin di setiap aspek kehidupan kalian bersama gitu ya. Kamu ingin mengontrol dia, dia ingin mengontrol kamu gitu ya. Sehingga sering terjadi ketidaksepakatan atau ketidakpuasan di antara kalian berdua ya, karena mungkin kalian mungkin tidak saling sepemahaman kayak gitu ya.
kamu maunya A, dia maunya B gitu, dan juga nggak ada yang mau ngalah di sini, selalu ingin mendominasi, ingin selalu memimpin di setiap situasi. Terus itu juga ya aku lihat di sini kalian selalu sering konflik ya, sering banget aku lihat di sini. Karena memang selalu ada perbedaan di antara kalian, terus juga ada sifat kompetitif di antara kalian berdua, ingin selalu mendominasi sehingga hubungan ini jadinya toxic. Ya. Oke, page of one. Bisa jadi memang energi kalian berdua ini orangnya punya jiwa bebas ya, jadi nggak suka diatur-atur, nggak suka dikekang seperti itu. Masih suka ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan ya, bahkan dalam percintaan pun begitu, masih ingin mencoba dengan si A, si B, si C, gimana rasanya kayak gitu ya. Dalam pekerjaan pun begitu, ingin mencoba si A, si B, si C, karena memang masih nggak tahu arah tujuan hidup. Aku lihat ini intinya ingin menikmati hidup aja, jadi kalau mau menjalin hubungan jangka panjang kayaknya masih sulit ya. Aku lihat di sini dia masih sulit, atau bisa jadi kamu pun masih sulit untuk bisa diajak komitmen jangka panjang. Kalian situasikan aja. Tapi aku lihat di sini ada Four of Cups, ada sesuatu yang terjadi dengan dia kayak lagi nggak mau gitu ya untuk mengungkapkan dirinya. Dia kayak lagi bersembunyi saat ini karena dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama seperti masa lalu. Dia tidak mau menyesal di kemudian hari seperti apa yang dulu pernah dia lakukan. Aku lihat di sini dia pernah melakukan sesuatu dan saat ini menyesal, sehingga saat ini dia kayak menyembunyikan diri atau menghindari melakukan kesalahan yang sama. Dia takut suatu hari nanti dia akan menyesal seperti itu. Bahkan aku lihat saat ini pun dia kayak lagi mengabaikan hal-hal positif yang terjadi di dalam hidupnya ataupun yang akan datang seperti itu. Intinya saat ini lagi introspeksi diri dan mencegah diri jangan sampai melakukan kesalahan yang berulang seperti itu. The Fool, aku lihat saat ini sedang menikmati hidup, memulai hal-hal baru dalam hidupnya. Ya, hanya saja kalau The Fool ini agak ceroboh ya. Jadi kayak ya udah jalani aja kayak gitu, tapi nggak punya perencanaan. Nah, ketika dia bersama kamu, aku melihat dia sebenarnya bahagia. Jujur bahagia banget. Bersama kamu itu dia merasa apa ya, diperhatikan, terus itu nyaman ya, dan ya sebenarnya gini ya, banyak kespontanan yang dia lakukan bersama kamu gitu ya. Kayak misalkan berkenalan aja sebenarnya spontan kenalan, nggak ada niatan atau nggak ada rencana gitu. Tentu ya kenalan kayak gitu. Terus pas ngejalanin gitu ya udah dijalanin aja, nggak punya rencana apapun. Karena memang sebenarnya dia ini belum siap untuk berkomitmen gitu ya. Jadi ngejalanin aja, taunya have fun, seneng, nyaman dengan kamu. Tapi memang dari si dianya ternyata yang belum siap untuk berkomitmen. Kalau aku lihat dia ini memang orangnya dermawan ya, orangnya suka memberi, dan memang love language-nya itu adalah take and give. Terus ya bertemu secara fisik, itu love language dia kalau aku lihat di sini. Nah, kalau misalkan keadaan dia saat ini memang belum stabil secara materi kah, secara kehidupan kah, maka dia ngerasa kayak rendah diri gitu loh. Makanya di sini aku lihat prioritas sekarang dia adalah materi ya, menstabilkan keuangan dia, menstabilkan kehidupan dia. Karena gini, kalau udah ada Six of Pentacles, dia itu ingin memberikan take and give yang setara dengan pasangannya, yaitu kamu. Nah, dia kalau misalkan ngerasa materinya belum cukup, dia ngerasa insecure sama kamu, kayak gitu loh ya. Nah, jadi kalau aku lihat saat ini memang fokus dia di situ. Dia pun ingin mendukung kamu karena dia lihat selama ini kamu yang selalu mendukung dia, kamu yang selalu memberi dia. Kalau dia butuh modal, dia minta sama kamu, kamu kasih. Nah, dia pun ingin memberikan modal untuk kamu. Misalkan kamu punya bisnis, dia juga ingin berinvestasi, ingin memberikan modal, ingin membantumu untuk memajukan bisnismu. Atau misalkan kamu ingin sekolah lagi, dia ingin membiayai kamu untuk sekolah, seperti itu loh ya. Jadi itu memang love language dia gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat hubungan kalian tidak berjalan dengan baik, atau mungkin saat ini lagi off ya, lagi saling menarik diri, atau mungkin ya berpisah atau apalah sebutannya saat ini. Intinya kalian lagi nggak bersama ya, lagi diem-dieman, lagi cuek-cuekan, tapi dia masih sering kok stalkingin kamu. Bahkan mungkin kamu juga masih sering stalkingin dia, kadang-kadang kamu masih sering stalkingin dia ya. Nah, aku lihat di sini
ya prioritas dia itu materi dan uang. Nah, dia beranggapan bahwa kalau misalkan keuangan dia udah stabil, punya kehidupan gitu ya, dia bisa menjalani kehidupan percintaan dia bersama kamu, kayak gitu loh. Dia bisa lancar gitu loh menjalani kehidupan berumah tangga atau menjalani romansa bersama kamu, karena itu ya love language dia adalah take and give yang setara gitu. Karena selama ini kan kamu terus yang memberikan dia, memberi, menyayangi, terus itu menghormati ya, memotivasi dia gitu. Ternyata selama ini dia nggak pernah gitu ngasih kamu, nggak pernah memberikan kesetaraan dengan kamu, sehingga saat ini prioritas dia adalah materi. Dia pun ingin memberi ke kamu, ingin punya hal yang setara juga dengan kamu, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Kemudian akan seperti apa nih ceritanya hubungan kamu bersama dia. Oke. Kalau aku lihat kartu pertama yang keluar adalah forgiving and learning. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia ingin meminta maaf sama kamu ya atas apa yang terjadi. Mungkin dia pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, meninggalkan kamu begitu saja, seolah-olah dia memanfaatkan kamu, atau memang ya dia memanfaatkan kamu secara materi ya. Karena di sini kan kamu yang selalu memberi dia. Jadi dia ingin meminta maaf ya karena tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu, kayak gitu ya. Terus itu juga dia pun ingin punya kenaikan level dari hubungan kalian sebelumnya gitu. Kalau kemarin baru PDKT, dia pengen deh dia itu menjalani hubungan yang serius, pernikahan kah, pertunangan kah, seperti itu. Dia orang masa lalumu ya, aku lihat di sini. Ya, orang masa lalumu, orang yang pernah sempat dekat atau pernah menjalin suatu hubungan dengan kamu. Dan aku lihat heart to heart conversation, masih ada koneksi ya di antara kamu dengan dia. Kalian masih sering merasakan perasaan satu sama lain gitu ya. Kadang kan kalau misalkan kamu rindu sama dia tuh kayak nyes banget di hati gitu ya, dan sebenarnya dia pun merasakan itu. Kalau misalkan tiba-tiba kamu lagi nggak kepikiran dia, tiba-tiba kok nyes gitu kepikiran dia, ternyata dia yang sebenarnya sedang conversation dari hati ke hati dengan kamu, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalian ini masih memiliki koneksi dari hati ke hati gitu. Worth waiting for. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa dipersilakan oleh semesta datang lagi ke kamu. Karena saat ini dia kayak sedang diblokir jalannya untuk ke arah kamu, karena memang ya dia harus memprioritaskan dirinya terlebih dahulu tentang itu tadi ya, free yourself ya, tentang abundance, tentang kestabilan, tentang pencapaian hidup dia, tentang kesuksesan dia. Dia harus fokus dulu ke itu, sehingga saat ini belum bisa diberikan ke semesta waktu yang tepat untuk datang ke kamu. Jadi situasinya kayak diblokir gitu loh, kayak gak bisa gitu. Entah ini memang situasinya atau memang keadaannya lagi sibuk-sibuknya atau gimana gitu ya. Tapi intinya saat ini dia lagi nggak boleh dulu deket-deket dengan kamu gitu ya. Padahal sebenarnya dia ingin sekali mengekspresikan rasa cintanya ke kamu, dia ingin menunjukkan rasa cintanya sama kamu ya, tapi ya nggak bisa lagi ditunda oleh semesta. Terus itu juga ada wedding di sini, bisa jadi situasinya kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi dia pernah berjanji padamu untuk menikahi kamu tapi sampai sekarang belum kejadian. Ya, pernah mungkin kalian merencanakan pernikahan tapi sampai sekarang nggak ada tuh pernikahan itu. Atau mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menikah ya. Romantic feeling, orang ini memang masih punya rasa cinta sama kamu, perasaan romansa dengan kamu, perasaan sayang, perasaan cinta sama kamu ya. Aku lihat di sini dia masih sayang banget sama kamu. Seperti itu ya. Jadi kenapa nih orang sudah tidak bersamamu tapi masih sering stalking ya, ini karena dia masih cinta sama kamu. Hanya saja keadaan yang menutupi dia untuk tidak bisa datang dulu ke kamu, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries.
Ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ya, silahkan situasikan aja. Ada Februari, Oktober, Maret, Juni, September, Desember, April, Agustus, Juli, dan Mei. Kemudian ada show, bisa jadi show-nya kamu, show-nya dia, situasikan aja ya. Ada show babi, ada show naga, ada show monyet, show kuda, show kerbau, show ular, show macan, show kambing. Kemudian ada angka, bisa jadi tanggal lahir, umur, nomor rumah, atau apalah terserah ya yang berhubungan antara kamu dengan dia. 1, 25, 13, 3, 27, 19, 22, 10, 30, 23, 24, 31, 5, 8, 21, 14, 28, 29. Oke, kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. Ada V, K, W, T, X, P, E, H, M, O, U, J, C, A, F, R, D, G, B, Y, Z, Q, N, I, dan L. Oke, kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.